Shalom, selamat tahun baru untuk kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah kami, para pelayan jemaat, menyampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, damai sejahtera dari Tuhan Allah kita menyertai saudara. Kiranya pada minggu pertama setelah Epifanias hari ini, kita mendapat sukacita dari Tuhan. Akhirnya, marilah kita satukan hati dan jiwa kita saat teduh. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1 sampai ayat 3. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat menderu, awan berarak dan
hujan, marilah puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Air yang murni dan jernih, penawar haus pembersih. Haleluya, haleluya. Api penghangat penyenang, gelap periang dan terang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Oleh anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, kiranya Roh Kudus-Mu itu menguasai hati kami, agar iman kami semakin teguh, sehingga hidup dan perilaku kami sesuai dengan kehendak-Mu dan tidak ternoda oleh kecemaran dunia ini, agar kami bersama-sama dengan orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal karena anak-Mu yang kekasih, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14 ayat 1. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu pertama setelah Epifanias hari ini, yang tertulis di dalam Efesus 3 ayat 1 sampai ayat 12. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Efesus 3 ayat 1 sampai ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah.
Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus. yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota tubuh dan beserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagian ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 sampai ayat 2. Jika jiwaku berdoa kepadamu,
saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengingat kembali segala perbuatan-perbuatan dan dosa-dosa kita yang telah melukai hati saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 179 ayat 1 sampai ayat 2. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan badan dosa
Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai ayat 2. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persiapan menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 sampai ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat tahun baru buat kita semuanya. Firman Tuhan yang mengawali kita di minggu pertama di tahun 2024 ini tertulis dalam Keluaran pasal 6, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan
memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah Allah yang membebaskan. Mungkin ada di antara kita yang pernah sengaja ataupun tidak sengaja mengunjungi lapas atau sebuah penjara. Lalu adapun alasan-alasan kita mengunjungi penjara, mungkin kita ingin tahu bagaimana sih kehidupan orang-orang yang menjadi tahanan. Mungkin ada juga yang ingin menjenguk orang yang dia kenal di dalam penjara tersebut. Kalaupun kita belum pernah ke sana, mungkin secara umum kita sudah tahu apa itu penjara. Tempat orang-orang yang melakukan pelanggaran secara hukum dan dijatuhkan hukuman sesuai undang-undang di negara tersebut, lalu menjalani masa hukuman di dalam penjara atau di balik jeruji besi. Kalau kita melihat apa persamaan dan perbedaan kita yang ada di tempat ini dengan orang-orang yang sedang ada di sebuah penjara. Tentu kesamaan kita dengan mereka adalah kita sama-sama masih hidup, masih bernapas, masih bisa makan dan masih bisa minum. Tetapi satu perbedaan yang begitu mempengaruhi perjalanan kehidupan ini, apakah bisa kita jalani dan lewati dengan sukacita, yaitu mereka terkurung, kita terbebas. Sederhana, tetapi itu memberikan pengaruh yang luar biasa pada kita untuk menjalani kehidupan ini. Kalaupun mereka bisa makan, mereka makan tanpa keluarga mereka. Mereka makan di balik jeruji besi, tidak bisa makan sambil melihat alam ataupun sambil berjalan-jalan. Tetapi kita bebas, kita terbebas, kita bisa menikmati mau kemana saja, mau makan di mana saja. Itulah bedanya kita dengan mereka. Lalu kita diperhadapkan dengan kehidupan orang Israel pada masa itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari. 430 tahun lamanya mereka diperbudak, dibuat kerja paksa di Mesir, bukan waktu yang sebentar. Bahkan orang-orang yang di dalam penjara itu, ketika kita tanya berapa tahun hukumanmu, mungkin mereka mengatakan cuma 3 tahun, cuma 5 tahun dan seterusnya. Tetapi 3, 5 atau 12 tahun itu saja sudah sangat terasa lama. Apalagi 430 tahun. Tentu tidak ada orang yang bisa tahan secara terus-menerus kalau mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka. Tetapi mari kita lihat apa yang terjadi dengan umat Israel di tengah perbudakan yang mereka alami. Di ayat 8, mereka ketika diperhadapkan dengan Musa yang akan memimpin mereka keluar dari perbudakan Mesir, mereka sudah memasuki fase keputusasaan. Inilah kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kita tidak bisa mengelak ketika kita ditekan, terus ditekan. Kadangkala kita cenderung menuju keputusasaan di dalam kehidupan ini. Mungkin di sini banyak anak kuliah yang kalau sekali 2 kali skripsinya ditolak, mungkin bisa sabar. Tapi kalau sampai 10 sampai 20 kali, makanya ada mahasiswa yang gantung diri karena tidak tahan lagi menghadapi penderitaan skripsi yang terus ditolak oleh dosennya. Itulah kehidupan. Lalu bagaimana supaya kita tidak terjerumus kepada keputusasaan? Kehidupan kita ini, Bapak, Ibu, adalah kehidupan yang terberkati.
Kehidupan kita ini adalah kehidupan yang selalu diberikan berkat oleh Tuhan. Hanya saja kita harus tahu, hanya saja kita harus sadar bahwa berkat itu juga bisa terhalang karena keputusasaan yang kita buat. Jadi jangan selalu mempertanyakan. Kalau bahasa Batanya unang sol soli terus. Jangan terus isol soli. Jangan terus menjadi bahan untuk marungut-ungut. Kenapa saya tidak mendapat banyak berkat dalam kehidupan ini? Kenapa selalu penderitaan dan kesusahan? Kalau kita melihat kehidupan umat Israel ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pengutusan Musa ini bukanlah pengutusan yang langsung diterima atau istilah kerennya langsung di ACC si Musa. Tidak. Dia tidak langsung menerima pengutusan Allah kepada dia. Bahkan apa yang dia katakan kepada Allah? Tidak Tuhan, jangan aku tidak sanggup. Jangan aku yang kau utus, aku tidak mampu. Itu penolakan Musa. Dia menolak. Pertama kali dia menolak, dia tidak langsung menerima pengutusan Tuhan kepada dia untuk memimpin umat Israel. Dalam kehidupan ini juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, secara tidak sadar ataupun sadar kita sering menolak pengutusan-pengutusan Tuhan kepada kita di dalam kehidupan ini. Jadi konsep pemikiran itu jangan mengatakan bahwa pengutusan itu hanya berbau pelayanan, tidak. Tidak semua keluarga dipercayai menjadi orang tua. Maka ada istilah anak itu rezeki. Tidak semua keluarga di tengah-tengah dunia ini diutus menjadi orang tua. Tetapi bagaimana dalam perjalanan kehidupan ini kita bisa memaknai setiap fase-fase kehidupan. Sekarang kita sudah memasuki tahun 2024. Temanya Allah yang membebaskan. Membebaskan dari apa? Nanti kalau saya bilang membebaskan dari penderitaan, lalu di tahun 2024 ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari mengalami kesusahan dan penderitaan, nanti datang satu-satu sama saya. Tapi Inang Pendeta bilang tidak ada lagi penderitaan, sudah dibebaskan Allah. Nanti jadi banyak yang komplain. Tetapi mari kita pahami dengan benar, apa yang dimaksud dengan Allah yang membebaskan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tahun 2023, tidak ada seorang pun yang menjalani tahun itu tanpa kesusahan. Kesusahan itu berbeda. Mungkin ada di tahun 2023 yang batal menikah. Mungkin ada di tahun 2023 yang sudah program bayi tabung tapi harus gagal. Mungkin ada di tahun 2023 yang seharusnya sudah wisuda tetapi harus gagal. Mungkin ada di tahun 2023 kemarin seharusnya pulang kampung, sudah membawa banyak rezeki kepada keluarganya, tetapi prediksinya gagal. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan setiap orang yang setia di dalam rancangan Allah akan beroleh masa depan yang penuh harapan. Jangan paksa diri kita. Jangan paksa rancangan-rancangan kita. Lalu ketika rancangan kita terjadi di luar prediksi kita, dan kita tidak mengimani rencana Allah yang hendak diberikan kepada kita, kita akan berujung kepada keputusasaan. Allah yang membebaskan adalah Allah yang telah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus yang baru kita peringati 25 Desember 2023 kemarin dalam kelahiran Yesus Kristus Sang Penebus, Sang Juru Selamat yang membebaskan kita dari belenggu dosa.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tentu harapan kita di tahun 2024 ini adalah apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita harapkan dan kita doakan, itu boleh berjalan dengan baik. Tapi saya mau katakan begini, kalaupun nanti di tahun 2024 ini banyak tantangan, bahkan yang kita harapkan mungkin tidak terkabul di tahun ini, jangan putus asa. Karena belum tentu baik menurut kita itu baik menurut Tuhan. Bisa saja kalau orang yang harusnya menikah di 2023 dia gagal menikah. Kalau dia terjadi menikah, rumah tangganya nggak bertahan lama. Tuhan punya banyak cara untuk mengiyakan rancangan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat umat Israel ini, 430 tahun wajar memang kalau mereka itu sudah mulai putus asa, sudah tidak lagi memiliki pengharapan. Tetapi Tuhan tetap menepati janji yang telah Dia nyatakan, janji yang telah Dia tetapkan untuk umat pilihannya. Maka begitu juga dalam kehidupan kita. Maka jangan biarkan rasa pesimis kita lebih besar daripada rasa optimis kita untuk menjalani dan melewati tahun 2024 ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, biarlah tahun 2024 ini Allah yang menyertai kita, Allah yang memberikan kekuatan kepada kita sebagai wujud pembebasan yang daripada Allah kepada kita. Kalaupun suatu hari nanti penderitaan itu amat berat boleh kita lewati di tahun ini, satu yang pasti bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita untuk menjalani tahun 2024 ini. Segala harapan, segala rencana kita, biarlah kita serahkan hanya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menyesuaikan dengan kehendak Tuhan. Karena manusia selalu meminta apa yang dia inginkan, tetapi Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, pertolongan Tuhan itu selalu ada. Setialah dalam proses, tetaplah optimis, dan jadilah orang-orang yang memiliki harapan dan masa depan yang cerah. Bersama Allah, bersama Yesus, kita akan selalu merasakan pembebasan. Pembebasan itu merupakan kekuatan untuk menjalani hari-hari di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Di tahun 2024 ini, kami telah memasuki hari yang ke-7. Tentu banyak hal yang sudah kami lewati, tetapi kebaikan Tuhan sungguhlah luar biasa. Sungguh agung dan mulia Engkau ya Allah, pemilik kehidupan kami, yang menciptakan dan memelihara kami di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Kami diingatkan dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel. Tuhan, tidak ada yang bisa memberikan jaminan bahwa kami tidak akan mengalami kesusahan dan penderitaan sepanjang 1 tahun ini. Tetapi kami percaya Tuhan memberikan janji yang luar biasa kepada kami. Dengan kesetiaan, dengan rasa optimis kami, dan kehidupan yang memiliki pengharapan di masa depan. Jadikanlah kami orang-orang yang kuat dan tangguh. Dan semua kekuatan dan ketangguhan kami itu ialah bersumber daripada Allah. Kehidupan kami sepanjang setahun ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Banyak rencana, banyak hal yang ingin kami gapai dan kami capai di tahun 2024 ini. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan sungguh luar biasa.
Begitu juga kami mendoakan kepada saudara-saudari kami di tempat ini Tuhan, yang dalam masa pendidikan. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan mereka kesehatan. Apalagi yang jauh daripada keluarganya Tuhan, yang harus meninggalkan keluarganya untuk melanjutkan pendidikan. Tuhan berkati keluarganya Tuhan dimanapun berada. Tuhan limpahkan rezeki kepada keluarganya, sehingga apapun yang menjadi kebutuhan mereka dalam pendidikan mereka, Tuhan boleh cukupkan. Bapa yang baik, kami juga mendoakan kepada saudara-saudari kami yang datang ke kota Medan ini untuk mencari pekerjaan, yang mungkin sekarang belum terlihat Tuhan apa yang hendak mereka kerjakan. Kiranya Tuhan yang senantiasa menolong dan menopang mereka, memudahkan jalan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh memperoleh pekerjaan yang layak dan mereka bertanggung jawab atas pekerjaan yang mereka peroleh. Kami juga mendoakan Tuhan kepada Bapak Ibu kami yang kami kasihi, yang mungkin belum memiliki keturunan hingga pada saat ini. Engkaulah yang memberkati, Engkaulah yang memberikan apa yang mereka harapkan di waktu yang tepat Tuhan, sehingga mereka menjadi keluarga yang tetap setia kepada Tuhan, keluarga Kristen yang senantiasa berserah kepada Tuhan, dan jauhkanlah mereka dari keputusasaan. Tuhan, hidup kami tidak mungkin tanpa beban, tapi kami yakin dan percaya beban yang kami pikul itu telah terlebih dahulu Tuhan lihat, dan Tuhan tahu bahwa kami mampu untuk memikul beban itu melewati tahun 2024 ini. Bapa yang baik, kami juga tidak lupa mendoakan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari kami yang dalam keadaan kurang sehat ataupun sakit parah. Kiranya Tuhan yang berkati pengobatan mereka, baik dari tangan para medis dan obat yang mereka konsumsi. Kami yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan akan selalu menolong kami di waktu yang tepat. Kami juga mendoakan Tuhan, gerejamu ini, gereja GKPI Padang Bulan. Kiranya Tuhan memberkati gereja ini. Apapun program yang akan kami diskusikan dan kami akan laksanakan di tahun 2024 ini, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberikan kesatuan dan kerendahan hati secara khusus kepada kami para pelayan Tuhan. Bapa yang baik, kehidupan kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjagai dan menyertai kami. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami semakin layak dan kami semakin banyak menerima berkat yang daripada Tuhan. Dan pakailah hidup kami untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini bagi sesama kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali memuji nama Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat 2 sampai 3. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Berkat-Mu biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu.
firman Tuhan yang mengantarkan kita untuk memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita, tertulis dalam kitab Amsal, pasal yang ketiga, ayat 9 sampai ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita memberikan persembahan kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berdoa. Ialah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu.
terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamat. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu buat kita, Tuhan Yesus memberkati.